Selamat siang. Siang ini saya Daniela Freta dengan NIM 18084 akan mempresentasikan tentang karakteristik penjantan muda sapi Bali pada peternakan rakyat di Desa Merbaun, Kabupaten Kupang, dengan teman saya Fasya Bimata dengan NIM 18071. Yaitu kita akan start dari pendahuluan. Nah, keberadaan sapi Bali di NTT ini menjadikan Provinsi NTT sebagai salah satu penghasil ternak sapi potong yang telah memasuk cukup tinggi kebutuhan akan daging di Pulau Jawa. Nah, rata-rata per tahun sebanyak 68.000 ekor sapi Bali ini atau sekitar 5,5% dari total populasi sapi dikirim ke Pulau Jawa sebagai sapi potong. Ditambah dengan pemotongan per tahun di RPH untuk konsumsi lokal, rata-rata 25.000 ekor per tahun. Namun, jumlah tersebut nggak sejalan dengan produktivitas sapi Bali yang dipelihara secara ekstensif tradisional adalah sebesar 9,46%. Ini menurut Dilantik 2001. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kuantitas maupun kualitas dari sapi Bali di kawasan tersebut. Nah, memang sapi Bali itu memiliki keunggulan dalam hal adaptasi dan tingkat fertilitasi, namun laju pertumbuhan yang rendah bahkan belakangan ini disinyalir adanya penurunan kualitas produksi yang disebabkan oleh terjadi inbreeding dan seleksi negatif yang telah berlangsung lama, sehingga berdampak pada semakin berkurangnya pejantan unggul atau pejantan yang superior yang dapat dijadikan bibit. Nah, apa yang kita amati? Yang diamati ini adalah pengukuran bobot badan, skor kondisi tubuh, ukuran tubuh, warna bulu, libido atau kelakuan kawin, serta produksi semen. Nah, observasi warna tubuh Bali ini dilakukan dengan mengamati warna setiap ternak dalam kelompok. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah bata. Pengalaman libido ini atau kelakuan kawin ini terlebih dahulu dibuat kriteria, serta dilakukan pemeriksaan terhadap produksi semen seperti volume, warna, konsistensi, pH, dan konsentrasi. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil pembahasan. Selama penelitian berlangsung, semua ternak yang digunakan dalam keadaan sehat, yakni tidak menunjukkan gejala terserang penyakit atau gangguan fisik lainnya yang dapat dilihat dari tampilan fisiknya. Nah, ternak yang digunakan dalam penelitian ini dikandang secara individu dan diberikan pakan hijau berupa rumput gajah dan lamtoro dan air secara ad libitum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Fasya Bimata, NIM 18071 di sini akan membahas tentang skor kondisi tubuh dan ukuran tubuh. Jadi, skor kondisi tubuh atau yang disingkat SKT itu merupakan parameter yang dapat dipakai untuk mengevaluasi status nutrisi pada sapi potong. Kondisi tubuh itu adalah suatu indikasi penyimpangan cadangan energi oleh ternak potong yang merupakan faktor penting dapat mempengaruhi produksi maupun performa reproduksi. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor kondisi tubuh untuk pejantan muda sapi Bali adalah 3,97. Hasil ini lebih tinggi daripada hasil yang dilaporkan oleh Jelantik pada tahun 2010, yaitu sapi Bali Timur jantan muda SKT sebesar 3,20. Kondisi ini menunjukkan kriteria SKT yang digunakan sebagai standar dalam pemilihan pejantan menurut Lohmann pada tahun 1976. SKT yang rendah akan mempengaruhi terhadap kualitas semen sapi jantan. Selanjutnya warna bulu. Dari total pejantan sebanyak 125 ekor, terdapat sebanyak 61,6% atau sekitar 77 ekor berwarna coklat dan sisanya 48 ekor berwarna hitam. Penyimpangan warna bulu tersebut juga dilaporkan oleh Handri Wirawan pada tahun 2004 pada sekelompok ternak sapi Bali yang berada di Pulau Bali. Ternyata sebanyak 17% telah mengalami penyimpangan warna. Jadi warna coklat pada sapi Bali jantan memungkinkan terdapat pigmen pheomelamin yang responsif terhadap warna coklat dan merah. Dan menurut Hills pada tahun 2004 merupakan bahwa terhadap suatu gen yang disebut extension locus yang mengatur enzim triosinase. Apabila kandungan enzim triosinase rendah, maka kandungan pigmen pheomelamin akan tinggi. Namun apabila kandungan enzim triosinasenya tinggi, maka yang diproduksi adalah eumelamin. Jadi selanjutnya perubahan warna tubuh sapi Bali jantan diduga atas pengaruh hormon testosteron.
Biasanya sapi Bali jantan yang sudah mencapai pubertas akan berubah warna tubuhnya dari coklat menjadi hitam. Lalu di sini ada libido dan lingkar skrotum. Jadi rata-rata skor libido dari total sampel ternak sapi Bali ada sampel ternak sapi Bali yang 9 ekor ini adalah 7,22. Hasil ini hampir sama dengan yang dilaporkan oleh Burhanuddin ketika tahun 1994 yang memperoleh skor libido 7,56 dengan menggunakan kriteria dalam uji libido, yaitu pertama, jumlah kawin, persatuan waktu termasuk uji kelelahan. Yang kedua, waktu reaksi atau perkenalan jantan dan si betina sampai dengan perkawinan pertama. Periode waktu antara satu perkawinan dengan perkawinan berikutnya dengan skor dilakukan secara subjektif. Kedua hasil ini berada pada skor sedang, yaitu antara 6 sampai 8,5. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi libido yaitu faktor psikis yang dihasilkan dari pengalaman yang tidak mengenakan, istirahat yang terlalu lama, dan cara melatih lagi untuk siap ditampung. Lingkar skrotum merupakan parameter yang dijadikan kriteria dalam program breeding pada ternak sapi potong karena mudah dilakukan dan memiliki korelasi dengan genetik dan libido. Itu menurut Quirino tahun 2004 dan bobot badan menurut Yoko tahun 2010. Dan untuk produksi semen, pemeriksaan semen ini dilakukan secara subjektivitas. Jadi hasil pemeriksaan makroskopis 9 ekor pejantan muda menunjukkan rata-rata volume semen sebesar 2,54 sampai 0,69 ml dengan warna semen putih susu dan konsentrasi sedang sampai dengan kental serta memiliki rata-rata pH 6,8. Jadi pemeriksaan mikroskopis hanya dilakukan dengan menghitung konsentrasi spermatozoa, yaitu rata-rata hasilnya sebesar 1256,6 kali 106 per mililiter. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berada pada kisaran normal semen sapi. Baik, jadi untuk kesimpulan presentasi yang kami jabarkan pada kali ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 125 ekor ternak yang memenuhi syarat sebagai pejantan berdasarkan standar nasional Indonesia adalah sebesar 26,4%, yaitu 33 atau sekitar 33 ekor. Namun untuk mendapatkan pejantan sapi Bali Timur yang superior diperlukan uji lanjut sebagai pejantan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kita. Sekian dari presentasi kita. Terima kasih dari Daniela Efreta dan saya Fasya Bimata. Om Santi Santi Om. Terima kasih.